alam bisawab. Pertama, itu adalah sifat yang salah, berlebihan. Dan itu menunjukkan sifat yang bahlul ya. Kenapa? Ya karena saya ini siapa ya? Ilmu saya sangat cetek, sangat terbatas. Masih banyak ilmu yang saya tidak tahu ya. Masih ada kawan-kawan kita para dai yang memiliki spesialis dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Maka jangan berguru hanya kepada satu orang. Dan itu bukan metode salaf. Para salaf dahulu mereka berguru dengan guru yang banyak. Tentunya kita punya prioritas. Cari guru yang kebutuhan ilmu yang kita perlukan. Silakan. Kita ingin misalnya belajar ilmu akidah kepada Ustadz Fulan. Ingin bicara ilmu tentang muamalah pada Ustadz Fulan. Ingin bicara adab dengan Ustadz Fulan. Ya, kalau semua orang terpaku kepada saya misalnya, saya banyak kekurangan, nanti kekurangan saya ditiru. Tetapi ketika Anda belajar kepada Ustadz Fulan, Anda belajar kepada Ustadz Fulan, Anda tahu kekurangan Ustadz Firanda di sini, maka ditambal dengan kelebihan yang dimiliki oleh Ustadz yang lain. Ustadz itu punya kelebihan di sini, punya kekurangan, ditambal dengan Ustadz yang lain. Seperti itu. Ya. Kalau kita fokus pada satu orang, ya, akhirnya kalau Ustadz tersebut salah, kita terbawa dan kita tidak bisa mengetahui kesalahannya karena kita terfokus pada dia. Dan ini adalah kejahilan. Ya. Maka saya bilang, ya, seorang jangan menuntut ilmu pada satu orang saja. Ya. Dan saya larang hal tersebut. Saya tidak menghalalkan orang hanya ngambil ilmu dari saya. Karena saya ini bukan siapa-siapa, saya penuh dengan kekurangan, ya, dan saya banyak kesalahan, maka nuntut ilmu dari ustaz-ustaz yang lain. Masya Allah, kawan-kawan banyak yang memiliki ilmu, ada yang pakar dalam bidang hadis, ada yang pakar dalam bidang muamalah, ya, ada yang pakar dalam bidang akhlak, ya, ada yang pakar dalam bidang keluarga. Ambil ilmu dari mereka semua, ya, dari semua, ya. Karena dengan mengambil ilmu dari banyak ustaz, banyak sumber, maka kita saling melengkapi kekurangan dari ustaz yang lain. Ya, oleh karena kalau ada ustaz mengatakan nuntut ilmu saja sama saya, yang lain jangan, itu ustaz yang menjerumuskan audiens kepada kebinasaan. Ya, akhi, kita ini siapa? Kalau ulama saja tidak mengatakan demikian, apalagi kita hanya sekedar ustaz. Ya. Oleh karena kalau ada orang kemudian taklid kepada seorang ustaz, maka ini kebodohan dia. Ya. Apalagi ustaz tersebut menyeru kepada hal tersebut, kebodohan sang ustaz. Dia harusnya sadar dia punya kekurangan. Ya. Banyak ilmu yang tidak dia kuasai. Siapa yang menguasai ilmu akidah dengan segala bidang-bidangnya? Siapa yang menguasai ilmu tentang firaq dengan segala macam firqah-firqahnya? Siapa yang menguasai ilmu muamalah dengan berbagai macam cabang-cabangnya? Siapa yang menguasai ilmu hadis dengan berbagai macam cabang-cabangnya? Siapa yang faqih, fuqaha? Siapa faqih sekarang zaman ini? Yang pakar tentang mazhab misalnya, pakar mazhab Syafi'i, pakar mazhab Hambali. Tidak ada sekarang. Terus mengajak orang untuk taklid kepada saya atau kepada Ustadz Fulan. Ya, kita tahu diri. Oleh karenanya seorang tidak boleh fokus kepada satu ustaz, dia menuntut ilmu dari berbagai macam ustaz agar ilmunya semakin berkembang, dan demikianlah manhaj salaf dahulu, mereka menimba ilmu dari berbagai macam sumber. Kecuali kalau kita bilang Rasulullah ya sumber satu sudah cukup. Ya, Rasulullah dulu tidak mengatakan ambil ilmu dari fulan saja, tapi sahabat semua adalah sumber ilmu. Wallahu taala